Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir dan terus hamba-hamba yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaiknya jangan ditinggalkan. Doa ini terus baca sekurang-kurangnya selesai sholat fardu. Dalam wirid kita, dalam zikir kita, bacalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayo 3 kali kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk terus berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku untuk memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita mengalami kelemahan. Adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, datang kepadanya sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini curhat kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Sahabatku, wahai sahabat Abu Bakar, mengapa kalau kita sedang ada di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman kita naik? Kalau Nabi sedang bicara surga, seolah surga ada di pelupuk mata kita. Kalau Nabi sedang bicara neraka, rasa takut kita luar biasa, seolah neraka ada di depan mata kita. Tapi kalau sudah keluar dari majelisnya Nabi, kok hati ini jadi berubah lagi? Maksudnya ada mengalami kelemahan. Kata sahabat Abu Bakar, iya juga ya. Padahal ini ketawaduan sahabat. Akhirnya datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Rasul tentang keadaan mereka. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likulli syai'in syirrah wa likulli syirrah fatrah. Ada masanya semangat, tapi kadang-kadang ada masa kurang semangat itu datang. Lemah semangat. Maka Nabi ingatkan apa? Supaya terjaga semangat kita, tetaplah laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah akan memberi hidayah sehingga semangat itu akan tumbuh kembali. Makanya duduk di majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang yang punya semangat, ini membangkitkan semangat kita lagi. Tapi menjauhi majelis ilmu, menjauhi majelis zikir, tidak mau duduk bareng-bareng orang yang terus merindukan Allah, tidak akan mengangkat semangat kita. Dan kalau sudah dia mulai melaksanakan, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, khusyuk tidak khusyuk dia tetap ibadah. Semangat enggak semangat dia jaga. Berangkat ke masjid mulai sempoyongan atau dia berjalan dengan semangat, yang penting dia berangkat dulu. Lihat, nanti Allah kembalikan lagi keadaannya menjadi nikmat.
Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu jangan ditinggalkan anak-anakku para santri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya terus berzikir, terus bersyukur, dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila muallif hadzal kitab al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Faslun i'lam annahu kama yustahabbu dzikr yustahabbu al-julus fi hilaki ahlihi. Wa qad tadhaharat al-adillah ala dhalika wa saturaddu fi mawadi'i wa sataridu fi mawadi'iha insyaallah taala. Wa yakfi fi dhalika haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaika yatlubuna hilaqadz dzikr fa idza atau alaihim haffu bihim. Fasal ini menjelaskan tentang i'lam annahu kama yustahabbu adz-dzikr yustahabbu al-julus fi hilaqi ahlihi. Sebagaimana mustahab, disunahkan, sebagaimana disukai berzikir. Yustahabbu al-julus fi hilaqi ahlihi, maka demikian pula sunnah bagi kita, demikian pula dicintai, sangat disenangi duduk di majelisnya ahli zikir. Jangan dianggap remeh majelis-majelis orang-orang yang berzikir, apalagi ahli zikir. Berzikirnya jelas perintah Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Zikir adalah perintah Allah. Yang berzikir dia taat kepada Allah. Apalagi mukhatab, khitabnya adalah amanu, orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia berzikir. Semakin kuat iman, semakin banyak zikirnya, semakin hebat nikmat zikirnya. Orang yang banyak zikir maka akan naik imannya. Perintah Allah untuk berzikir. Dan yustahabbu al-julus inda ahli zikir, inda ahlihi, maka demikian pula disukai, dicintai duduk di majlisnya ahli zikir. Ada apa dengan majlis ahli zikir? Artinya majlis kumpulan orang-orang yang berzikir. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, akan ada dijelaskan tentang itu dan dalil-dalilnya banyak. Maka satu hadis ini saja kata beliau sudah cukup membuat kita semangat untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa nama Ibnu Umar? Siapa nama aslinya Ibnu Umar? Abdullah. Ya, biasanya kalau kita sebut misalnya Ibnu Umar, maka nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Umar. Kalau kita sebut Ibnu Mas'ud, maka adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau kita sebut Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, maka namanya adalah Abdullah. Jadi kalau kita sebut Ibnu Umar, artinya Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Yang kedua, mengapa doanya radhiyallahu anhuma? Ini tambahan ya. Mengapa kita doakan misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kenapa tidak radhiyallahu anhu? Contoh, ayahnya Abdullah adalah Umar. Ayahnya Umar adalah Khattab. Umar bin Khattab. Tapi kalau kita mendoakan Umar, cukup mengucapkannya, mendoakannya radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apa yang membedakannya? Anak-anak, apa yang membedakan? Karena Ibnu Umar maksudnya anaknya Islam, bapak ibunya Islam. Kalau Umar bin Khattab, Umar karena bapaknya bukan Islam, tapi anak Islam. Masya Allah, jazakumullah, sahih ya. Ya, kalau kita mendoakan Ibnu Umar, maka Ibnu Umar ini siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Pak Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Mengapa kita doakan keduanya? Dua-duanya muslim. Abdullah muslim, Umar juga muslim radhiyallahu anhuma. Tapi kalau sahabat disebutkan nama ayahnya, misalnya Umar bin Khattab, dua orang juga, Umar dan Khattab. Tapi Khattab pada waktu itu, ya ayahnya Umar bukan Islam, bukan Muslim, maka tidak kita mendoakannya. Orang-orang yang wafat tidak dalam keadaan Islam, kita tidak berhak untuk mendoakannya. Maka siapa yang didoakan? Cukup anaknya saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma. Baik. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian lewat taman surga, farta'u, mampir, bersimpuhlah di taman surga itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hilaquz dzikr, halaqah zikir. Halaqah, namanya halaqah, nah kayak begini. Apa namanya? Ya, mutar, ya, halaqah. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratim minal malaika. Ada malaikat-malaikat Allah yang kerjaannya siar. Sayyara, keliling. Ya, siar itu juga bahasa Indonesia ya. Pesiar. Artinya orang yang suka jalan. Ada malaikat-malaikat yang keliling, yatlubuna hilaqadz dzikr. Malaikat ini tugasnya mencari halaqah zikir. Ada enggak kumpulan orang-orang yang berzikir? Malaikat keliling cari-cari itu. Fa idza atau alaihim haffu bihim, dan kalau sudah ketemu, malaikat sudah datang, ada berjumpa dengan majlis zikir, kumpulan orang yang berzikir, haffu bihim, maka malaikat berhimpun bersama dengan mereka. Makanya pantas rasanya majlis zikir kok nikmat. Kita berada di situ tenang. Saking tenangnya udah mulai nunduk-nunduk. Khusyuk itu namanya. Ya. Baik, sekali lagi, kalau malaikat ini sudah menjumpai halaqah zikir, maka apa yang mereka lakukan? Haffu bihim, mereka berhimpun di majlis itu. Jadi majlis zikir ini majlis yang didatangi oleh malaikat. Majlis zikir ini majlis yang juga kumpulan malaikat berada di dalamnya. Maka pantas majlis ini menjadi majlis yang kalau kita berkumpul di situ menjadi majlis yang disenangi. Kesenangan orang-orang beriman adalah kumpul di tempat-tempat yang disenangi oleh malaikat. Dan ketika dia berada di tempat itu, dia pun merasakan kesenangan, dia mendapatkan kebahagiaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
ada yang menarik ketika beberapa hari yang lalu tim Majelis Az-Zikra, tim Hamas, tim Badar, bahkan bersama Adinda Al-Ustadz Muhammad Azkan Najhan, Ustadz Amr Az-Zikra dan sahabat-sahabat yang lain, kami mengunjungi daerah terdampak banjir di Cigorowong, Cigudeg di Bogor. Itu kita jumpai daerah aliran sungai, persis di pinggir sungai itu ada musola, dan Masya Allah musola ini padahal di pinggir sungai dan airnya naik sampai dengan gentengnya, tapi Allah jaga musola itu nggak apa-apa. Di sebelah musolanya ada pendopo zikir, ada Ustadz Ja'far namanya. Ada pendopo zikir itu bangunannya dari bambu kayu, yang kalau menurut logika ini gampang tersapu oleh air, dan ternyata bangunan itu juga tidak hancur. Bagian depannya memang turun, tapi secara umumnya bangunan itu tidak hancur. Bahkan menarik lagi, ada salah satu sudut ruangan tempat istirahat Ustadz, ada kasurnya, ada selimutnya di situ. Allahu Akbar, air naik sampai atap, tapi apa yang terjadi? Ruang istirahat Ustadz ini tidak sama sekali tersentuh oleh air, tidak basah dan tidak kotor oleh lumpur yang ada di situ. Jadi ruangan ini nggak kemasukan lumpur, nggak kemasukan air. Allahu Akbar. Itu tempat yang dipakai berzikir. Allahu Akbar. Jadi majlis-majlis zikir itu luar biasa. Di mana saja di muka bumi ini ada majlis zikir, yakinlah di situ ada malaikat datang. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat cari-cari mana majlis zikir, kalau ketemu dengan majlis zikir, malaikat berhimpun di majlis itu. Mudah-mudahan semakin senang dan cinta kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, berada di majlis zikir. Kenapa? Karena kita bersama dengan malaikat. Baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Tapi ada yang ingin saya sampaikan tentang zikir ini. Ya, beberapa waktu ini saya semangat sekali untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ternyata setelah kita baca, dahsyat tentang kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, ketika sahabat mengumandangkan azan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, khurajta minan nar, kau dibebaskan dari api neraka. Yang kedua kata Rasulullah SAW, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, siapa yang di penghujung hidupnya dia nyatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW juga sabdakan, wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah membaca la ilaha illallah ini adalah kebaikan? Iya, kata Rasulullah SAW, bal abdalul hasanat, seutama-utama kebaikan. Ada apa dengan la ilaha illallah? Tamhul adz-dzunub wal khataya. La ilaha illallah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul amru yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka nilainya seperti membebaskan 10 orang budak.
dicatat 10 kebaikan, dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan. Dan selanjutnya Allahu Akbar, ikhwah, mengucapkan la ilaha illallah adalah sesuatu yang dahsyat. Dan Abi ulangi sebagaimana pernah disampaikan, nanti di akhirat ada hamba yang dipilih oleh Allah. 99 kartu diberikan kepadanya, dan kartu ini adalah catatan dosanya. Satu kartunya maddal basar, sepanjang mata memandang. Ditanya oleh Allah, apakah benar ini isi catatan ini? Adakah yang hoax? Enggak ya Allah, semuanya benar. Ditanya lagi oleh Allah, apakah kau merasa terzolimi dengan catatan ini? Artinya yang mencatat ini apakah berbuat zolim kepadamu? Enggak ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, alaka udhrun, alaka hasanatun, apakah kau masih punya catatan kebaikan? Adakah barangkali sedikit uzur darimu? Enggak juga ya Allah. Bayangkan 99 kartu. Tapi Allah dengan maha rahimnya, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepadanya, masih ada, kamu masih punya kebaikan. Lalu disodorkan satu kartu, dan isi kartu itu adalah la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 99 kartu diletakkan fi kifatin, di satu daun timbangan. Satu kartu diletakkan fi kifatin, di daun timbangan yang lain. Ketika ditimbang mana yang lebih berat, ternyata satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Jadi zikir ini enggak main-main anak-anakku semuanya. Kelihatannya kita baca, mungkin ada yang menggoyangkan badannya, ada yang biasa-biasa saja. Kalimat ini sering kita baca, kelihatannya biasa, tapi sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Zikir ini adalah zikir yang luar biasa, dan majlis zikir adalah majlis yang luar biasa. Kenapa? Malaikat ikut berhimpun bersama di dalam majlis itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ya Allah, istiqomahkan kami, kuatkan iman Islam kami, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, selamatkan kami dari murka-Mu, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, karuniakan kami surga-Mu, bersamakan kami dalam surga-Mu ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang pernah kami zalimi, orang-orang yang sama-sama kami salat berjamaah di rumah-Mu ini ya Allah, orang-orang yang bersama di majlis zikir, majlis ilmu ini ya Allah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman dan anak-anakku semua yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Abi pamit dan mohon doa. Insyaallah hari Rabu besok kami dan istri insyaallah akan berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah. Insyaallah menjadi doa untuk kita semuanya. Semua yang hadir di majelis ini, para orang tua kami, sahabat-sahabat dan anak-anakku semuanya, insyaallah semua mendapat undangan Allah. Semua menjadi tamu-tamunya Allah. Semua bisa ziarah ke Tanah Suci, menikmati ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan insya Allah sampai dengan Masjidil Aqsa. Bisa berziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dimaafkan atas segala khilaf, kesalahan, dan mohon doa. Mudah-mudahan perjalanan kami diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan, kelancaran, dan semua yang merindukan untuk datang ke tanah haram, insya Allah dimudahkan, dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru, sahabat, orang tua kita yang sedang sakit, Allah sehatkan. Ayah Haji Diantono, Abi Tamrin, dan Tuan Guru Haji Endang Barnas di Bekasi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Nas'alullaha al-'azim rabbal arsyil 'azim ay yashfiyahu wa yashfi amradal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum.